Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Madinah Bapak Muhammad Edison, yang saya hormati para ustazah, Bapak Ustaz Ali Sadi, Bapak Ustaz Susanto, Bapak Ustaz Mahan, dan yang saya hormati Ketua RT di lingkungan Blok O, RT 15, RT 05 maupun Ibu, Bapak-bapak, adik-adik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji puja syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan puasa, dan kita juga masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Madinah untuk mengikuti kegiatan ini mau di Masjid Al-Madinah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita jujurkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara buka puasa di sore hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Siti Safira dan sari tilawah oleh Saudari Lika, dan yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Madinah Bapak Ustaz Muhammad Edison, dan yang keempat adalah sambutan dari Ketua RT 15 Bapak Yahya Gunawan. Yang selanjutnya yaitu ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Mahar Al-Qosam, dan ditutup doa oleh guru kita juga Bapak Ustaz Alisan. Baik, kita buka kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca Al-Quran. Ala hadiniya wa kunyatin sholahah ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, melangkah ke acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Siti Safira dan sari tilawah oleh Saudari Lika. Kepada Siti Safira dan Saudari Lika, waktu dan tempat saya sekali. ومن أعرض عن ذكر
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum olah kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diberkahi Allah lebih baik dari mereka yang diberkahi Allah. Dan jangan pula perempuan menolong perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diberkahi Allah lebih baik dari perempuan yang diberkahi Allah. Janganlah kamu saling mencela atau mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah itu. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Pelindung. Surah Al-Hujurat ayat 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sakit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pada hari ini kamu diabaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati, yang kami muliakan, Ustaz Alisadi, Ustaz Susanto, Ustaz Mahar, dan para asatidz lainnya, para asatidz juga dari lingkungan Blok O, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dicintai Allah SWT. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Segala puji untuknya, segala puji hanya baginya atas limpahan rahmat yang Dia haturkan kepada kita semua hingga detik ini, dari mulai kita ciptakan hingga detik ini. Suatu nikmat yang tidak terhingga. Nikmat yang paling besar adalah ketika kita diciptakan dari tiada menjadi ada. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Tanpa salam dan salat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau juga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya. Insyaallah kita semua merupakan pengikut yang istiqomah dan layak mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir. Tak lupa tadi, maaf, para ketua RT, para pemimpin wilayah, ketua RT 5 yang diwakili, ya, Pak Buki lagi sedang sakit, nanti kita juga doakan beliau, ya, para ketua RT 15 Bapak Neta Gunawan, Pak RT 16 Pak Joko Susanto, dan semua jajaran yang mewakilinya. Seperti biasa,
rangkaian berbuka hari ini merupakan rangkaian berbuka yang rutin kita lakukan. Nanti sampai akhir Ramadan insya Allah tiap hari Ahad sore. Ini suatu kegiatan yang luar biasa karena dalam puasa Ramadan itu ada dua momen yang paling bahagia, yaitu momen apa? Momen berbuka bersama, berbuka puasa, dan momen apa? Bersantap sahur. Ini momen yang paling membahagiakan bagi kita. Dan momen di mana doa-doa makbul dan ijabah oleh Allah SWT kalau kita berdoa. Ini waktu-waktu mustajab. Jadi banyakkanlah semuanya kita berdoa. Doanya apa? Bebas nih. Cuma yang dianjurkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Diperbanyak doa-doa itu di momen-momen mustajab. Dan juga nanti di malam Ramadan maupun malam nanti Lailatul Qadar itu doa-doa yang itu yang diperbanyak. Kata apa sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tadi dibacakan juga Quran oleh adik kita Safira dan terjemah oleh Alika. Itu juga suatu ayat yang menggugah gitu. Suatu ayat yang seharusnya kita banyak juga latih di bulan Ramadan. Apa tadi isinya apa? Ada yang ingat? Jangan apa tadi? Jangan ledek-ledekkan kan? Jangan menghina kaum yang lain, baik dari kaum laki-laki kepada laki-laki yang lain atau kaum wanita kepada kaum wanita yang lain. Jangan saling menghina, jangan saling bully-bullyan, jangan saling apa? Berkata-kata tidak pantas. Ini suatu sifat satu akhlak yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan. Dan pasti melatihnya karena dengan puasa dia cuma makan, minum ataupun berhubungan sama istri, tapi juga menjaga lisan kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita, bisa merusak pahala puasa kita. Dan itu sudah seharusnya dilakukan juga 11 bulan yang lain. Jadi bulan kita ini bulan latihan. Samping itu juga ada latihan seperti kita tilawah Quran. Tadarus Al-Quran itu latihan di bulan Ramadan. Supaya nanti di bulan setelah bulan Ramadan kita bisa melatihnya, kita bisa meneruskannya. Ada suatu kabar, ada yang tahu Hamas tahu? Semuanya insya Allah tahu ya Hamas ya. Gaza tahu ya? Insya Allah semua tahu ya. Gaza adalah pejuang apa? Pejuang Gaza adalah apa? Hamas, ya. Hamas adalah pejuang di Gaza. Jadi ada berita di koran di jurnal Zionis Israel. Dia meneliti ya, kenapa berapa bulan ya udah perang ya? 16 bulan ya. 1 tahun lebih. Sekarang ada gencatan senjata. Kenapa Hamas ini sulit ditaklukkan? Mereka meneliti itu. Mereka juga meneliti kenapa serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 itu tidak
diketahui oleh Israel. Ini berita sebenarnya bukan konspirasi ya, intinya memang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 kemudian tidak diketahui sama sekali oleh Zionis Israel. Jadi akhirnya mereka meneliti dan merilis penelitiannya itu di kolam atau di media Israel, itu bahasa Ibrani, diungkap oleh Muhammad Al-Auda di Inggris. Dia seorang pejuang Islam Palestina yang bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan berbahasa Ibrani. Dia mengungkap itu bahwa pesan-pesan rahasia Hamas, pesan intelijen tidak bisa dibaca oleh Zionis Israel. Padahal Zionis Israel ini termasuk agen rahasia yang paling kuat di dunia, agen rahasia yang paling kuat di dunia, paling hebat di dunia. Tapi tidak bisa membuka kode-kode daripada pejuang Hamas. Kenapa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik? Ada yang tahu kode-kode Hamas itu menggunakan apa? Kode-kode Hamas dalam intelijen maupun kontra intelijen, dia menggunakan 80% itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Jadi mereka berkomunikasi dengan kode-kode bahasa Al-Quran, entah ayat-ayat atau segala macam. Ini yang tidak dipahami oleh Zionis Israel. Mereka bisa menganggap gitu ya, tapi mereka tidak tahu artinya apa. Itu makanya pejuang Hamas itu harus rata-rata habis Quran. Untuk mau masuk di pejuang Hamas harus habis Quran. Ya, ini mari kita tingkatkan lagi Quran kita, literasi kita, dan Quran next level. Tidak cuma membaca, tapi memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dilakukan oleh pejuang Hamas. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tentunya guru kita Bapak Ustaz Ari dan Susanto, Ustaz Ma'al, dan Ketua DKM Madinah, Bapak Ustaz Edison, para ketua RT di lingkungan Blok O, RT 16, Pak Joko, beserta stafnya, dan RT yang mewakili RT 5, Pak Luki ya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Dan sama marilah kita panjatkan syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka yang mulia, yaitu acara buka puasa bersama. Yang kedua, mari kita membacakan sholawat untuk Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan adik-adik remaja, izinkan pada kesempatan ini kami mewakili RT 15 yang kebetulan ditunjuk untuk panitia acara buka puasa sore hari ini. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, adik-adik remaja untuk hadir melangkahkan kaki, menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara buka puasa bersama ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga RT 15 yang
telah berpartisipasi, yang telah membantu acara ini, baik bantuan moral, materi, pikiran dan lain sebagainya. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh yang terlibat dalam acara berbuka puasa ini. Semoga bantuan Bapak Ibu semuanya mendapatkan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami mengucapkan mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan ataupun ada yang kurang berkenan, baik dari sambutannya, pelaksanaannya maupun dalam hidangan takjilnya. Kami mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Yang ketiga, kami berharap ya, untuk acara ini terus berlanjut untuk tahun depan dan tahun depan lagi, dan acara ini merupakan ajang silaturahmi untuk khususnya di lingkungan Blok O, Puri Depok, dan umumnya untuk warga muslim di Puri Depok. Dan semoga dengan acara ini kita mempererat silaturahmi, ikatan persaudaraan, pertemanan dan persahabatan di antara kita, dan menjadikan acara ini menjadi isyarat untuk kita semua untuk bersama-sama nanti berkumpul di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jawa Barat tidak lupa membawa tali. Kalau salam saya sedikit yang jawab, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kedengeran ibu? Kalau nggak kedengeran saya ceramahnya di luar aja nih. Soalnya yang di dalam dikit, yang di luar banyak soalnya. Jalan-jalan ke Amerika, tidak lupa ke kota Alaska. Bulan ini bulan puasa, siapa yang sudah kalah puasanya? Jadi tangan yang sudah kalah. Gak ada Mbak Iwan, kalau ada Mbak Iwan, doorpressnya di rupiah kayaknya. Satu lagi boleh panggilnya Bu. Ke pasar Kemili memberi kurma. Tidak lupa mampir ke Ramayana. Kalau yang hari ini puasanya belum kalah, sama-sama kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri wa bidin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita sama-sama hormati guru-guru kita. Ada Bapak Ustaz Alisadi, ada Bapak Ustaz Susanto, dan Ketua DKM kita Bapak Muhammad Edison. Dan tidak lupa para Ketua RT Blok O, ada Bapak Jajah Gunawan, Ketua RT 15, ada Bapak Joko Susanto, Ketua RT 16, dan semoga Allah berikan kesembuhan untuk Ketua RT 5 Bapak Muki Gunawan. Alhamdulillah, segala puja dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk saum Ramadan. Bertemu dengan Ramadan adalah sebuah nikmat yang Allah berikan bagi orang-orang yang terpilih. Bagi orang-orang yang terpilih. Kita terpilih tidak Bapak-bapak Ibu? Kita terpilih bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu manfaatkan Ramadan. Manfaatkan Ramadan semaksimal mungkin.
Karena Rasulullah SAW mengatakan sangat merugi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Kalau kita renungkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Kamil sha'imin lailahu siyam ilal ju' wal atas." Kata Rasulullah, kalau kita renungkan hadis ini, ternyata banyak dari umatku yang puasanya nggak dapat pahala, bapak-bapak, ibu-ibu, cuma dapat lapar dan haus. Kira-kira kita khawatir nggak kalau Rasulullah berbicara seperti itu? Khawatir dengan puasa kita. Kira-kira saat ini sampai 16 hari ini puasa kita itu cuma dapat lapar dan haus, atau memang Allah ganjar kita ampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan? Berharap dosa kita diampuni oleh Allah dengan saum kita. Tapi kalau kita lihat, kita pelajari bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW berpuasa, maka kita harus bandingkan pada diri kita. Yang pertama, tadi Ustadz Edison telah bilang, sunnah Rasulullah SAW mendekati berbuka azan maghrib memperbanyak zikir. Apa ini, Bu? Zikir. Memperbanyak zikir sebelum azan maghrib, itu sunnah yang pertama. Tapi kita kadang-kadang umat Indonesia kebanyakan ngabuburit, memburu takjil. Beda gak dengan Rasulullah? Beda. Di saat Rasulullah mengazan maghrib, bermunajat kepada Allah, meminta cinta Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita umatnya yang kadang-kadang sedikit berbeda. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmatnya kepada kita, ya, kalau Allah telah mencintai umatnya, maka akan hadir ketenangan dalam diri seorang hamba Allah. Ketenangan dalam dirinya. Yang hutangnya banyak, kalau Allah kasih rahmat dan kecintaannya, nah, enggak khawatir kalau hutangnya enggak terbayar. Karena apa? Allah sisipkan di dalam hatinya ketenangan. Oleh karena itu, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang ingin mendapatkan cintanya Allah, rahmatnya Allah, sebelum azan maghrib duduk berzikir. Ya, zikir itu bisa dengan bertilawatil Quran. Zikir itu bisa mengucapkan kalimat tasbih, bisa menghadiri taklim zikir. Ya, makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ya, yang hatinya merasakan kegundah gulanaan, maka berzikirlah kepada Allah. Ya. Maka mulai besok, yang pertama kalau mau azan maghrib kita berzikir. Yang kedua, ya, pernah dengar salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya orang yang berpuasa. Kapan waktunya? Nih, ada waktu yang disunahkan Rasulullah SAW ketika kita ingin berdoa dan Allah kabulkan. Setelah kita berbuka puasa, kita baca Allahumma laka sumtu, ya, setelah itu kita teguk 3 air, kita teguk air, maka jangan makan dulu, ibu. Biasakan berdoa. Itu waktu yang mustajab. Ya. Setelah kita batalkan puasa kita, berdoa kepada Allah. Itu waktu yang mustajab. Ya. Kadang-kadang kita kebiasaannya apa? Allahumma laka sumtu, ya, Allahumma lantas lontong, wa gorengan, wa kolak, ya, wa es campur. Sayang waktunya. Biasakan ada waktu yang mustajab. Ya, setelah meneguk membatalkan puasa kita, berdoa dulu sebelum makan yang lain. Itu waktunya. Ya, maka jangan abaikan, jangan tinggalkan waktu yang mustajab. Ya, saya yakin ketika ibu-ibu membatalkan, ya, puasa, ibu-ibu berdoa, ya, ibu-ibu, istri-istri yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan THR suami-suami saya dipercepat,
pasti dikabulin Allah. Bagi suami yang bekerja, yang bapak-bapaknya kalau dapat THR, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan THR-nya bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya, pasti dikabulin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau THR-nya sudah ada di tangannya, ya. Yakin ini Bu? Yakin nggak? Kalau doa ibu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya jangan abaikan waktu yang mustajab. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan dalam Ramadan, ya, adalah ketika kita meminta ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kalimatnya udah Ustaz Edison sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Ya, itu diperbanyak. Waktunya kapan? Waktunya di waktu sahar. Apa itu waktu sahar? Waktu sahur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sahur di jam 4 pagi, ya, azan jam 5, setengah 5, maka jangan gunakan 30 menit itu hanya buat sahur. Kalau bisa 20 menit kita makan sahur, 10 menitnya sebelum azan subuh kita beristighfar pada Allah. Itu waktu yang mustajab. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita. Ya. Apalagi kalimat-kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu kalimat meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita lakukan waktu sahar, maka Allah janji tidak akan, ya, ingkar terhadap janjinya. Ya. Makanya ibu, bapak-bapak, ya, mulai nanti sahur jangan jangan gunakan waktu sahur semuanya untuk sahur. Beri waktu 5 atau 10 menit untuk beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menjelang adzan subuh. Yang terakhir, ya, karena waktunya sudah mau adzan maghrib, ya, berpuasa yang sempurna adalah berpuasa yang melengkapi dengan sholatnya. Pagi hingga siang dan sore berpuasa, maka malamnya dilengkapi dengan sholatnya. Makanya Rasulullah selalu menggabungkan kalimatnya man shauma Ramadan dengan man qama Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, maka dengan keimanan dan ketakwaannya ia lakukan, Allah akan ampuni. Ya, makanya kalau lapar dan haus, ya, kita membiasakan untuk selalu berzikir. Ya, maka tidak sempurna ketika kita saum Ramadan, maka tidak dilengkapi dengan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail. Ya, lengkapi itu. Jadi kelengkapan Ramadan, ya, berpuasa di siang harinya dan malam harinya sholat. Ya, tarawih itu adalah ternyata kelengkapan dari saum Ramadan kita. Ya Pak, Bu, tarawih itu adalah pelengkap dari kesempurnaan kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sayang kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang meninggalkan tarawih tanpa uzur syar'i. Mungkin kalau bagi bapak-bapak yang kerja, mungkin nggak bisa tarawih, malamnya bangun sebelum sahur menyempurnakan sahurnya dengan sholat. Sekali lagi, kesempurnaan seseorang muslim berpuasa, ya, ketika dilengkapi dengan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail. Ya Bu, belum buka Bu, nah masih ada 5 menit lagi. Selanjutnya, yang terakhir, keberhasilan kita dalam Ramadan adalah ketika kita mampu semangat ibadah kita di luar bulan Ramadan sama dengan di bulan Ramadan. Ya, ini perlu dijaga di keberhasilan. Jadi keberhasilan Ramadan kita, puasa kita nggak dilihat hari ini, nggak dilihat di bulan Ramadan nanti, di 11 bulan ke depan. Bagi bapak-bapak yang istiqomah sholatnya di masjid, ya, menyempurnakan sholat 5 waktunya di masjid, ketika di luar Ramadan mampu mempertahankan sholatnya di masjid, keberhasilan dalam Ramadannya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tilawah Qur'annya di bulan Ramadan sehari 1 juz, di luar bulan Ramadan mampu 1 juz, keberhasilan di bulan Ramadan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dermawan, yang sakit,
yang damai hatinya dan mampu mengeluarkan hartanya untuk bersedekah di luar bulan Ramadan melakukan itu, maka sempurna keberhasilannya dalam Ramadan. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, indikator keberhasilan kita Ramadan bukan kita mampu nahan lapar dan haus atau belum tentu, tapi kita mampu menimbulkan semangat Ramadan di luar Ramadan. Kalau para sahabat Rasulullah akhir-akhir Ramadan pada nangis bapak-bapak, mulai dari Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman, nangis semua di akhir Ramadan. Nangis mereka bukan karena belum beli baju lebaran, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nangisnya para sahabat di akhir Ramadan bukan karena belum beli baju lebaran atau belum dapat THR, bukan. Tapi ia takut kalau keimanan yang Allah ambil. Ketika kenikmatan iman yang ia rasakan di bulan Ramadan Allah ambil, sehingga dia tidak mampu lagi menikmati keimanannya di luar bulan Ramadan. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi, keberhasilan Ramadan kita adalah ketika kita mempertahankan semangat ibadah kita di luar bulan Ramadan. Akhirul kalam, beli ketupat di pasar pagi, buka puasa pakai kue dadar. Kalau bulan Ramadan, jangan selalu ingat Idul Fitri, tapi mari kita kejar malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari Bapak Ibu adik sekalian, menjelang waktu berbuka puasa, mari kita perbanyak zikir. Mudah-mudahan dengan zikir ini Allah ampuni dosa kita semuanya, Allah kabulkan kita semuanya. Waktu maghrib hari ini pukul 18:08 tinggal 4 menit lagi. Baik terus sekalian, sebelum berdoa, mari kita semuanya baca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita juga, untuk saudara yang sakit. Semoga dalam Al-Fatihah Allah SWT kita ala dunia wa ala kulina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dayn wa qahri rijal. Allahumma 'afina